Selamat datang Bapak dan Ibu sekalian di video panduan pengisian penilaian mandiri kinerja PTSP dan PPB Pemda Provinsi. Sebelum itu, pengguna diharuskan untuk melakukan login ke akun PTSP masing-masing. Pengguna dapat menekan tombol masuk. Kemudian pengguna akan diarahkan ke halaman login website penilaian kinerja. Setelah itu, pengguna dapat memasukkan username dan password. Kemudian pengguna dapat menekan CAPTCHA, kemudian mengisi pertanyaan yang diberikan oleh CAPTCHA tersebut. Setelah itu, jika sudah berhasil, pengguna dapat menekan tombol sign in. Kemudian pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard. Pada halaman dashboard, terdapat rincian dari nilai total penilaian mandiri untuk PTSP 2024 dan penilaian mandiri PPB 2024. Kemudian di sini juga terdapat informasi kegiatan. Kemudian di sini juga ada rincian untuk penilaian organisasi pengusaha HIPMI. Kemudian pengguna juga dapat melihat hasil nilai dari penilaian kinerja tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 di sini terdapat nilai predikat untuk DPM PTSP Pemda terkait, kemudian nilai total penilaian mandiri PTSP dan penilaian mandiri PPB. Kemudian di sini terdapat daftar hasil akhir pemaparan nomine dan uji petik. Pengguna dapat menekan tombol lihat. Di sini terdapat tabel berisi peringkat mengenai nilai akhir dari penilaian kinerja dari provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Di sini juga terdapat rincian informasi mengenai penilaian PTSP dan PPB dari Pemda terkait berdasarkan tahun penilaian. Di sini ada tahun 2022 dan 2023. Di sini juga terdapat rincian mengenai daftar nilai dari seluruh provinsi. Ini pada tahun 2023. Kemudian di sini pada menu profil PTSP Pemda, karena periode penilaian mandiri dibuka, nanti akan ada notifikasi bahwa penilaian mandiri saat ini telah dibuka. Kemudian pada menu profil di sini terdapat informasi identitas PTSP Pemda. Pengguna juga dapat melengkapi atau mengganti data dari informasi identitas PTSP Pemda terkait. Jika pengguna mengubah atau melengkapi data, pengguna dapat menekan tombol simpan. Jika pengguna ingin melakukan pengisian penilaian mandiri PTSP Pemda, pengguna dapat menekan menu penilaian mandiri PTSP Pemda. Setelah itu akan muncul pemberitahuan bahwa penilaian mandiri saat ini telah dibuka. Klik OK. Pada halaman ini terdapat tombol ekspor PMPTSP Pemda tahun 2022 untuk tahun 2023 dan untuk tahun 2024. Tombol ini digunakan untuk mengunduh pengisian penilaian mandiri PTSP Pemda. Pada halaman ini terdapat form pengisian berdasarkan kriteria penilaian mandiri PTSP Pemda.
Pada setiap kriteria penilaian terdapat indikator-indikator. Pada masing-masing indikator penilaian terdapat butir pertanyaan yang harus dijawab oleh pengguna. Pada halaman kriteria kelembagaan terdapat informasi penting, yaitu input data yang berkaitan dengan kelembagaan PTSP berdasarkan fakta yang ada dengan memilih data yang sesuai. Dokumen lampiran yang diunggah adalah halaman depan dan halaman pengesahan dokumen SOP, peraturan, dan lainnya. Ukuran file setiap dokumen maksimal 500 KB dengan format file.pdf. Kemudian, pada masing-masing indikator terdapat butir pertanyaan yang harus dijawab oleh pengguna. Pengguna dapat menjawab pertanyaan dengan melakukan unggah file berdasarkan dokumen yang diperlukan. Untuk mengetahui jenis dokumen yang sesuai dengan ketentuan, pengguna dapat menyorot tombol unggah file. Kemudian, pengguna dapat melakukan unggah file. Setelah berhasil, akan muncul pemberitahuan lampiran berhasil disubmit. Kemudian, pengguna juga dapat menghapus lampiran dengan menekan tombol hapus. Kemudian akan muncul konfirmasi untuk menghapus file. Kemudian pengguna juga dapat melakukan unduh file dari file yang telah diunggah. Kemudian juga terdapat jenis pertanyaan yang jawabannya harus dipilih oleh pengguna berdasarkan pilihan yang ada. Setelah itu, pengguna dapat mengunggah file terkait berdasarkan fakta dari jawaban yang telah diberikan oleh pengguna. Kemudian, pada masing-masing butir pertanyaan terdapat informasi di bagian bawah mengenai penetapan bobot penilaian dari masing-masing pertanyaan yang diberikan. Jika telah selesai mengisi di halaman kriteria tersebut, pengguna dapat menekan tombol simpan. Kemudian akan dilanjutkan ke halaman kriteria penilaian sumber daya manusia. Pada halaman kriteria penilaian sumber daya manusia terdapat informasi penting, yaitu input data yang berkaitan dengan SDM PTSP berdasarkan fakta yang ada dengan memilih data yang sesuai. Dokumen lampiran yang diunggah adalah halaman depan dan halaman pengesahan dokumen SOP, peraturan, dan lainnya. Ukuran file setiap dokumen maksimal 500 KB dengan format file PDF. Pada halaman ini terdapat daftar SDM dari DPM PTSP Pemda terkait. Data SDM dikelompokkan berdasarkan jabatan. Pada masing-masing jabatan terdapat data jumlah SDM, sertifikat bidang perizinan berusaha, pengalaman bidang, sertifikat OSS, sertifikat bahasa asing, serta sertifikat lainnya. Untuk menambah data SDM, pengguna dapat menekan tombol tambah data SDM. Setelah itu, pengguna akan diarahkan ke form tambah aspek sumber daya manusia. Pada form ini, pengguna dapat memasukkan data yang dibutuhkan. Pengguna dapat memasukkan nomor sertifikat di bidang terkait. Jika SDM yang diinputkan tidak memiliki sertifikat, pengguna tidak perlu mengisi nomor sertifikat. Setelah itu, pengguna dapat
mengunduh file bukti dengan menekan tombol download. File bukti merupakan lampiran yang dapat digunakan oleh pengguna untuk memasukkan bukti-bukti atau dokumen yang dibutuhkan terkait data sumber daya manusia yang diinputkan. Setelah itu, pengguna dapat mengunggah file bukti kembali dengan ketentuan maksimal ukuran file 500 KB dengan format file PDF. Pengguna dapat menekan tombol browse, setelah itu memilih file yang ingin diunggah. Jika sudah, pengguna dapat menekan tombol kirim. Jika berhasil, akan muncul pemberitahuan bahwa data berhasil disimpan. Pengguna juga dapat melakukan ubah data dengan menekan tombol ubah. Jika telah selesai mengubah atau melengkapi data, pengguna dapat menekan tombol simpan. Pengguna dapat menghapus data SDM dengan menekan tombol hapus. Akan ada konfirmasi, kemudian tekan ya hapus file. Setelah itu akan ada pemberitahuan bahwa data berhasil dihapus. Setelah selesai mengisikan data sumber daya manusia, pengguna dapat menekan tombol simpan. Setelah itu akan dilanjutkan ke halaman kriteria penilaian sarana dan prasarana. Pada halaman kriteria penilaian sarana dan prasarana terdapat informasi penting, yaitu input data yang berkaitan dengan Salpras PTSP berdasarkan fakta yang ada dengan memilih data yang sesuai. Dokumen lampiran yang diunggah adalah halaman depan dan halaman pengesahan dokumen SOP, peraturan, dan lainnya. Ukuran file setiap dokumen maksimal 500 KB dengan format file PDF. Pada kriteria penilaian sarana dan prasarana terdapat indikator sarana dan prasarana utama sistem pelayanan perizinan berusaha, dan sarana dan prasarana pendukung. Pada masing-masing indikator, terdapat butir pertanyaan yang harus dijawab pengguna. Pengguna dapat menjawab dengan mengunggah file sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Untuk mengetahui jenis file yang sesuai, pengguna dapat menyorot tombol unggah file. Setelah itu, pengguna dapat mengunggah file dengan menekan tombol unggah file. Jika sudah, akan muncul pemberitahuan bahwa lampiran berhasil disubmit. Kemudian akan muncul tanda centang yang berarti pada butir pertanyaan ini terdapat file yang telah diunggah. Jika belum, maka tanda akan menjadi tanda silang. Selain itu, pengguna juga dapat menghapus file yang telah diunggah dengan menekan tombol hapus. Akan muncul konfirmasi, kemudian tekan ya hapus file. Pengguna juga dapat mengunduh file yang sebelumnya telah diunggah dengan menekan tombol unduh file. Pada masing-masing butir pertanyaan, pada bagian bawah juga terdapat informasi mengenai penetapan bobot penilaian dari masing-masing butir pertanyaan. Jika telah selesai mengisi di halaman kriteria penilaian sarana dan prasarana, pengguna dapat menekan tombol simpan. Setelah itu, pengguna akan diarahkan ke halaman kriteria penilaian implementasi OSS.
Pada halaman kriteria penilaian implementasi OSS, terdapat informasi penting, yaitu input data yang berkaitan dengan implementasi OSS PTSP berdasarkan fakta yang ada dengan memilih data yang sesuai. Dokumen lampiran yang diunggah adalah halaman depan dan halaman pengesahan dokumen SOP, peraturan, dan lainnya. Ukuran file setiap dokumen maksimal 500 KB dengan format file PDF. Pada halaman kriteria penilaian implementasi OSS terdapat indikator ketersediaan standar operasional prosedur atau SOP dan indikator implementasi. Pada masing-masing indikator terdapat butir-butir pertanyaan yang dapat dijawab oleh pengguna. Contoh, pada pertanyaan nomor 1 di indikator implementasi, pengguna dapat menjawab pertanyaan dengan mengunggah file sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Untuk mengetahui jenis dokumen yang dapat diunggah pada butir tersebut, pengguna dapat menyorot tombol unggah file. Kemudian, untuk mengunggah file, pengguna dapat menekan tombol unggah file. Setelah itu, pengguna dapat memilih file. Jika dokumen berhasil diunggah, maka akan muncul pemberitahuan bahwa lampiran berhasil disubmit. Kemudian juga terdapat jenis pertanyaan yang dapat dijawab oleh pengguna dengan cara memilih jawaban yang telah diberikan pada butir pertanyaan. Contoh, pada pertanyaan nomor 3 di indikator implementasi. Setelah pengguna memilih jawaban, akan muncul pemberitahuan bahwa jawaban berhasil disimpan. Setelah itu, pengguna dapat mengunggah file bukti sesuai dengan fakta dari jawaban yang telah dipilih oleh pengguna. Untuk mengetahui jenis dokumen yang dapat diunggah, pengguna dapat menyorot tombol unggah file. Kemudian, untuk mengunggah file, pengguna dapat menekan tombol unggah file. Setelah itu, pengguna dapat memilih file. Jika dokumen berhasil disubmit, akan muncul pemberitahuan bahwa lampiran berhasil disubmit. Pada masing-masing butir pertanyaan, pada bagian bawah, berwarna biru terdapat informasi mengenai penetapan bobot penilaian dari masing-masing pertanyaan. Pengguna juga dapat mengunduh file yang sebelumnya telah diunggah. Untuk menghapus file, pengguna juga dapat melakukan hapus file dengan menekan tombol hapus. Kemudian akan muncul konfirmasi atau pertanyaan apakah Anda yakin Anda tidak bisa mengembalikan file ini. Jika ya, maka pengguna dapat menekan tombol ya hapus file. Setelah itu akan muncul pemberitahuan bahwa file berhasil dihapus. Setelah pengguna telah selesai mengisi di halaman kriteria penilaian implementasi OSS, pengguna dapat menekan tombol simpan. Setelah itu, pengguna akan diarahkan ke halaman kriteria penilaian keluaran. Pada halaman kriteria penilaian keluaran, pengguna dapat melihat informasi penting, yaitu input data yang berkaitan dengan keluaran PTSP berdasarkan fakta yang ada dengan memilih data yang sesuai. Dokumen lampiran yang diunggah adalah halaman depan dan halaman pengesahan dokumen SOP, peraturan, dan lainnya. Ukuran file setiap dokumen maksimal 500 KB dengan format file.pdf. Pada halaman penilaian kriteria keluaran, terdapat indikator realisasi target investasi, realisasi target penyerapan tenaga kerja, dan fasilitasi terhadap usaha mikro kecil atau UMK. Pada masing-masing indikator terdapat butir pertanyaan yang harus dijawab oleh pengguna. Contoh, pada pertanyaan nomor 1 di indikator fasilitasi terhadap usaha mikro kecil UMK, pengguna dapat menjawab dengan mengunggah file berdasarkan dengan ketentuan yang diberikan. Untuk mengetahui jenis dokumen yang dapat diunggah, pengguna dapat menyorot tombol unggah file.
Kemudian, pengguna dapat memilih file. Setelah itu, jika berhasil, akan muncul pemberitahuan bahwa lampiran berhasil disubmit. Kemudian juga terdapat jenis pertanyaan yang dapat dijawab oleh pengguna dengan memilih jawaban yang diberikan pada butir pertanyaan tersebut. Contohnya pada pertanyaan nomor 1 di indikator realisasi target investasi. Pengguna dapat memilih jawaban, kemudian pengguna dapat mengunggah file yang sesuai dengan ketentuan dan berdasarkan fakta dari jawaban yang telah dipilih. Jika file telah berhasil diunggah, akan muncul pemberitahuan bahwa lampiran berhasil disubmit. Pada masing-masing pertanyaan juga, pada bagian bawah terdapat informasi mengenai penetapan bobot penilaian dari masing-masing butir pertanyaan tersebut. Jika pengguna telah dipastikan telah menyelesaikan pengisian dari seluruh kriteria penilaian mandiri PTSP Pemda, pengguna dapat menekan tombol selesai. Setelah itu akan ada pemberitahuan bahwa pengisian telah selesai dan pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard. Setelah itu, halaman dashboard penilaian mandiri PTSP 2024 telah terisi. Berikut mengenai rincian nilainya dan indikator. Pengguna juga dapat mengunduh penilaian mandiri PTSP tahun 2024. Jika pengguna ingin melakukan pengisian penilaian mandiri PPB Pemda, pengguna dapat memilih menu penilaian mandiri PPB Pemda. Setelah itu akan muncul pemberitahuan bahwa penilaian mandiri saat ini telah dibuka. Pengguna dapat menekan tombol OK. Pada halaman ini terdapat tombol ekspor PMPPB Pemda tahun 2022, ekspor PMPPB Pemda tahun 2023, dan ekspor PMPPB Pemda tahun 2024. Tombol ekspor PMPPB Pemda dapat digunakan untuk mengunduh pengisian penilaian mandiri PPB Pemda. Kemudian pada halaman ini juga terdapat form pengisian berdasarkan kriteria penilaian mandiri PPB Pemda. Pada masing-masing kriteria tersebut terdapat indikator-indikator. Di masing-masing indikator terdapat butir pertanyaan yang harus dijawab atau dilengkapi oleh pengguna. Pada kriteria penilaian pertama, yaitu penerapan perizinan berusaha, terdapat informasi penting yaitu input data yang berkaitan dengan penerapan perizinan berusaha berdasarkan fakta yang ada dengan memilih data yang sesuai. Dokumen lampiran yang diunggah adalah halaman depan dan halaman pengesahan dokumen SOP, peraturan, dan lainnya. Ukuran file setiap dokumen maksimal 500 KB dengan format file PDF. Pada kriteria penerapan perizinan berusaha, terdapat indikator penyusunan dan atau revisi peraturan daerah atau peraturan kepala daerah, indikator verifikasi, dan indikator monitoring dan evaluasi. Pada masing-masing indikator, terdapat butir pertanyaan yang harus dijawab oleh pengguna. Contoh, pada pertanyaan nomor 2, di indikator penyusunan dan atau revisi peraturan daerah atau peraturan kepala daerah, pengguna dapat menjawab pertanyaan dengan mengunggah file sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Untuk mengetahui jenis dokumen yang harus diunggah, pengguna dapat menyorot tombol unggah file, kemudian akan muncul jenis dokumen yang harus diunggah. Kemudian untuk mengunggah file, pengguna dapat menekan tombol unggah file. Setelah itu, pengguna dapat memilih file. Jika file berhasil diunggah, akan muncul pemberitahuan bahwa lampiran berhasil disimpan. Kemudian juga terdapat jenis pertanyaan yang dapat dijawab oleh pengguna dengan memilih jawaban yang telah diberikan. Contoh, pada pertanyaan nomor 5 di indikator penyusunan dan atau revisi peraturan daerah atau peraturan kepala daerah,
Pengguna dapat memilih jawaban terlebih dahulu, kemudian akan muncul pemberitahuan bahwa jawaban berhasil disimpan. Setelah itu, pengguna dapat melakukan unggah file yang berupa bukti dari jawaban yang telah dipilih. Untuk mengetahui dokumen yang harus diunggah, pengguna dapat menyorot tombol unggah file. Kemudian akan muncul jenis dokumen yang harus diunggah. Pengguna dapat mengunggah file dengan menekan tombol unggah file. Jika berhasil, akan muncul pemberitahuan bahwa lampiran berhasil disimpan. Pengguna juga dapat mengunduh file yang telah diunggah dengan menekan tombol unduh file. Untuk menghapus file yang telah diunggah, pengguna dapat menekan tombol hapus. Kemudian akan muncul konfirmasi atau pertanyaan, apakah Anda yakin Anda tidak bisa mengembalikan file ini? Jika sudah yakin, pengguna dapat menekan tombol ya hapus file. Setelah itu akan muncul pemberitahuan bahwa file berhasil dihapus. Jika pengguna telah selesai melengkapi pengisian di halaman kriteria penerapan perizinan berusaha, pengguna dapat menekan tombol simpan. Jika belum, pengguna dapat terus melengkapi unggah file yang dibutuhkan. Pada masing-masing butir pertanyaan pada bagian bawah, terdapat informasi mengenai penetapan bobot penilaian. Jika sudah selesai, pengguna dapat menekan tombol simpan. Setelah itu, pengguna akan diarahkan ke halaman kriteria penilaian penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha. Persyaratan dasar perizinan berusaha terdapat informasi penting, yaitu input data yang berkaitan dengan penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha berdasarkan fakta yang ada dengan memilih data yang sesuai. Dokumen lampiran yang diunggah adalah halaman depan dan halaman pengesahan dokumen SOP, peraturan, dan lainnya. Ukuran file setiap dokumen maksimal 500 KB dengan format file PDF. Pada halaman kriteria penyederhanaan persyaratan DPB terdapat indikator peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait penyusunan rencana detail tata ruang digital, indikator peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait persetujuan lingkungan dan pengawasannya, indikator peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait persetujuan bangunan gedung melalui sistem elektronik, pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung, dan pemindahan bangunan gedung, indikator peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait penerbitan sertifikat laik fungsi melalui sistem elektronik, serta indikator monitoring dan evaluasi. Pada masing-masing indikator terdapat pertanyaan yang dapat dijawab oleh pengguna. Contoh pada pertanyaan nomor 1 di indikator peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait penyusunan rencana detail tata ruang digital, pengguna dapat menjawab pertanyaan dengan mengunggah file sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Untuk mengetahui jenis dokumen yang dapat diunggah, pengguna dapat menyorot tombol unggah file. Kemudian untuk mengunggah file, pengguna dapat menekan tombol unggah file. Setelah itu, pengguna dapat memilih file. Jika file berhasil diunggah, akan muncul pemberitahuan bahwa lampiran berhasil disimpan. Kemudian terdapat juga jenis pertanyaan yang dapat dijawab dengan memilih jawaban berdasarkan yang telah diberikan. Contoh pada pertanyaan nomor 5, di indikator peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait penyusunan rencana detail tata ruang digital, pengguna dapat memilih jawaban yang telah disediakan.
Kemudian akan muncul pemberitahuan bahwa jawaban berhasil disimpan. Kemudian pengguna dapat mengunggah file bukti sesuai fakta yang diberikan berdasarkan jawaban yang telah dipilih. Untuk mengetahui dokumen yang dapat diunggah, pengguna dapat menyorot tombol unggah file. Kemudian, untuk mengunggah file, pengguna dapat menekan tombol unggah file. Setelah itu, pengguna dapat memilih file. Jika berhasil, akan muncul pemberitahuan bahwa lampiran berhasil disimpan. Pada masing-masing butir pertanyaan, pada bagian bawah terdapat informasi mengenai penetapan bobot penilaian serta informasi tambahan lainnya. Jika pengguna telah selesai mengisi di halaman kriteria, penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha, pengguna dapat menekan tombol simpan. Setelah itu, pengguna akan diarahkan ke halaman kriteria penilaian peningkatan iklim investasi. Pada halaman kriteria penilaian peningkatan iklim investasi, terdapat informasi penting, yaitu input data yang berkaitan dengan penyederhanaan peningkatan iklim investasi berdasarkan fakta yang ada dengan memilih data yang sesuai. Dokumen lampiran yang diunggah adalah halaman depan dan halaman pengesahan dokumen SOP, peraturan, dan lainnya. Ukuran file setiap dokumen maksimal 500 KB dengan format file PDF. Pada kriteria penilaian peningkatan iklim investasi, terdapat indikator perangkat pelaksana PPB, indikator koordinasi formal lintas pemangku kepentingan, indikator monitoring dan evaluasi, serta indikator tindak lanjut atas hasil evaluasi. Pada masing-masing indikator tersebut, terdapat butir pertanyaan yang dapat dijawab oleh pengguna. Contoh, pada pertanyaan nomor 1, di indikator perangkat pelaksana PPB, pengguna dapat menjawab pertanyaan dengan mengunggah file pada setiap butir pertanyaan. Untuk mengetahui jenis dokumen yang dapat diunggah sesuai dengan ketentuan, pengguna dapat menyorot tombol unggah file. Kemudian akan muncul jenis dokumen yang dapat diunggah. Untuk mengunggah file, pengguna dapat menekan tombol unggah file. Setelah itu, pengguna dapat memilih file. Jika file berhasil diunggah, akan muncul pemberitahuan bahwa lampiran berhasil disimpan. Pengguna dapat mengunduh file yang telah diunggah dengan menekan tombol unduh file. Untuk menghapus file yang telah diunggah, pengguna dapat menekan tombol hapus. Setelah itu akan ada konfirmasi atau pertanyaan apakah Anda yakin Anda tidak bisa mengembalikan file ini. Pengguna dapat menekan tombol ya hapus file. Jika berhasil dihapus, akan muncul pemberitahuan bahwa file berhasil dihapus. Jika pengguna ingin melengkapi kriteria penilaian di halaman sebelum-sebelumnya, pengguna dapat menekan tombol sebelumnya. Jika pengguna telah yakin menyelesaikan dan melengkapi data di seluruh halaman kriteria penilaian, pengguna dapat menekan tombol selesai. Setelah itu, pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard dan akan muncul pemberitahuan bahwa pengisian telah selesai. Pada halaman dashboard akan muncul nilai total penilaian mandiri PPB 2024 beserta predikatnya. Kemudian pengguna juga dapat menekan tombol unduh untuk mengunduh pengisian penilaian mandiri PPB tahun 2020. Demikian panduan mengenai pengisian penilaian mandiri kinerja PTSP dan PPB Pemda Provinsi.
Jika pengguna ingin melakukan pengisian penilaian pemangku kepentingan, pengguna dapat memilih menu penilaian pemangku kepentingan oleh PTSP Provinsi. Pada halaman ini terdapat daftar PTSP Pemda Kabupaten atau Kota yang dapat dinilai oleh Pemda Provinsi terkait. Pengguna dapat melihat detail penilaian PMPTSP dan penilaian mandiri PPB pada masing-masing Pemda Kabupaten atau Kota terkait. Untuk melihat detail pengisian penilaian PTSP, pengguna dapat menekan tombol Lihat PTSP. Setelah itu, pengguna akan diarahkan ke tampilan halaman pengisian penilaian PTSP. Pengguna juga dapat melihat file yang telah diunggah oleh PTSP Pemda Kabupaten atau Kota dengan menekan tombol unduh file. Untuk melihat detail pengisian penilaian mandiri PPB, pengguna dapat menekan tombol Lihat PPB. Setelah itu, pengguna akan diarahkan ke tampilan halaman pengisian penilaian PPB. Untuk melihat file yang telah diunggah oleh pihak PTSP Pemda Kabupaten atau Kota, pengguna dapat menekan tombol unduh file. Jika pengguna ingin memulai pengisian penilaian pemangku kepentingan, pengguna dapat menekan tombol Mulai Penilaian pada Pemda Kabupaten atau Kota terkait. Setelah itu, pengguna akan diarahkan ke halaman penilaian. Halaman penilaian ini terdapat dua kriteria penilaian, yaitu kriteria kinerja pelayanan perizinan berusaha dan kriteria penilaian kinerja PPB. Pada kriteria penilaian kinerja pelayanan perizinan berusaha, terdapat indikator kelembagaan, indikator SDM, salpas, kinerja pelayanan, dan indikator kesinambungan. Pada masing-masing indikator tersebut terdapat poin-poin penilaian yang bisa diisi atau dijawab berdasarkan jawaban yang tersedia oleh pengguna. Jika pengguna telah selesai mengisikan jawaban poin penilaian pada kriteria penilaian, pengguna dapat menekan tombol Simpan Form untuk menyimpan jawaban. Jika berhasil, akan muncul pemberitahuan bahwa jawaban berhasil disimpan. Kemudian, pengguna dapat menekan tombol langkah selanjutnya. Pengguna akan diarahkan ke halaman kriteria penilaian kinerja PPB. Pada halaman ini terdapat indikator organisasi, indikator implementasi, dan indikator monitoring dan evaluasi. Pengguna juga dapat melakukan pengisian berdasarkan butir-butir poin penilaian yang ada. Tidak lupa, jika telah selesai mengisikan jawaban, pengguna dapat menekan tombol Simpan Form. Untuk melihat pengisian dari halaman kriteria sebelumnya, pengguna dapat menekan tombol sebelumnya. Jika pengguna telah selesai melakukan pengisian penilaian pemangku kepentingan, pengguna dapat menekan tombol Selesai. Setelah itu akan muncul notifikasi atau pemberitahuan berupa konfirmasi yang berisi demikian data dan informasi ini disampaikan dan saya bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi tersebut. Jika pengguna ingin memastikan atau mengecek kembali, pengguna dapat menekan tombol Batal dan melanjutkan pengisian. Jika pengguna sudah yakin, pengguna dapat menekan tombol Ya. Setelah itu akan diarahkan ke halaman dashboard dan akan muncul pemberitahuan bahwa pengisian telah selesai. Pengguna dapat menekan tombol OK. Bila pengguna kembali ke menu penilaian pemangku kepentingan oleh PTSP Provinsi, pengguna dapat melihat hasil nilai dari PTSP Pemda Kabupaten atau Kota yang telah diisi.
Pengguna juga dapat melihat detail nilai penilaian. Pengguna juga dapat merubah. Demikian panduan mengenai pengisian penilaian pemangku kepentingan oleh PTSP Provinsi. Pengguna dapat melihat isi rekomendasi berdasarkan hasil penilaian mandiri PTSP dan PPB sebagai masukan atau saran untuk meningkatkan atau mempertahankan nilai PMPTSP dan PPB. Untuk melihat isi rekomendasi berdasarkan hasil penilaian mandiri PTSP, pengguna dapat memilih menu rekomendasi, kemudian dapat memilih menu PTSP. Kemudian pengguna akan diarahkan ke halaman data rekomendasi PTSP. Di halaman ini terdapat tombol unduh yang dapat digunakan oleh pengguna untuk mengunduh data isi rekomendasi. Kemudian pada halaman ini juga terdapat isi rekomendasi berdasarkan hasil verifikasi dari tolak ukur yang dimiliki indikator penilaian berdasarkan kriteria penilaian yang diberikan. Untuk melihat isi rekomendasi berdasarkan hasil penilaian mandiri PPB, pengguna dapat memilih menu rekomendasi, kemudian memilih menu PPB. Kemudian pengguna akan diarahkan ke halaman data rekomendasi PPB. Pada halaman ini terdapat tombol unduh yang dapat digunakan pengguna untuk mengunduh file data isi rekomendasi. Kemudian pada halaman ini juga terdapat isi rekomendasi berdasarkan hasil verifikasi yang diberikan dari tolak ukur yang dimiliki indikator penilaian dan dikelompokkan berdasarkan kriteria penilaian. Pada menu bantuan terdapat menu daftar tiket serta tiket baru. Pada menu tiket baru, pengguna dapat mengirimkan tiket berisikan pertanyaan atau pengaduan terkait konten atau instrumen penilaian kinerja, pengaduan aplikasi web, atau informasi lainnya. Untuk mengirimkan tiket, pengguna dapat mengisi email, kemudian dapat memilih jenis pengaduan. Pada bagian pesan, pengguna dapat mengisikan subjek pesan. Setelah itu dapat mengisi pesan. Pengguna juga dapat mengunggah file berupa gambar. Jika telah selesai, pengguna dapat menekan tombol kirim. Setelah itu akan muncul pemberitahuan bahwa berhasil dikirim dan pengguna akan diarahkan ke halaman daftar tiket. Pada halaman daftar tiket terdapat daftar mengenai tiket-tiket yang sudah dikirim. Di sini terdapat informasi perihal tiket, status tiket, jenis pengaduan, dan tanggal. Untuk melihat detail tiket, pengguna dapat menekan tombol aksi. Di sini pengguna juga dapat melihat atau mengecek apakah tiket tersebut telah direspon. Jika pertanyaan atau pengaduan yang terdapat pada tiket telah selesai atau telah diselesaikan, pengguna dapat menekan tombol tutup. Kemudian pada daftar tiket, status pada tiket akan berubah menjadi tutup. Pada menu pengaturan akun, pengguna dapat melakukan perubahan password. Untuk mengubah password, pengguna dapat mengisi password lama, kemudian mengisi password pengganti atau password baru,
Kemudian kembali mengisikan password pengganti atau password baru. Jika sudah selesai, pengguna dapat menekan tombol simpan. Setelah itu, pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard. Pada bagian pojok kanan atas, pengguna dapat menekan user profile, dan jika ingin melakukan sign out atau keluar dari akun, pengguna dapat menekan tombol sign out. Demikian video panduan pengisian penilaian mandiri kinerja PTSP dan PPB Pemda Provinsi. Sekian dan terima kasih.